Dan aespa ini terpilih sebagai satu-satunya artis K-pop, membuktikan sekali lagi banyak lagi komentar tentang Jimin BTS di kolom komentar siaran dari Sohyun yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun dari Jimin. Bahwa Lucas ini telah dikeluarkan oleh SM Entertainment secara diam-diam. Kenapa dapat seperti itu? Ada juga yang bilang bahwa Zo ini terlihat kurang menarik, sudah mendapatkan 1,1 ribu dislike. Annyeonghaseyo Cengedul, Yusul Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Baik-baik aja dong ya? Dan bukan semua yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, keep fighting guys, don't give up. Well, untuk hari ini kita akan membahas update informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya sangat banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, buruan aja subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke, jadi untuk berita pertama kita akan dulu ngebahas tentang aespa. Jadi untuk aespa akhir-akhir ini itu mendapatkan banyak sekali prestasi. Salah satunya adalah mereka itu berhasil meraih perfect all kill dengan oh my gosh, don't you know I'm a savage, amazing. Jadi pada tanggal 15 Oktober pukul 1.30 waktu Korea Selatan, Aicha telah mengumumkan bahwa aespa dengan Savage telah mencapai Perfect All Kill. Nah, Perfect All Kill sendiri diberikan pada lagu-lagu yang menempati posisi number 1 di tanggal lagu harian dan juga 24 Hits Melon, tanggal lagu harian dan juga Real Time Jennie dan Box, Daily Chart 5, Real Time Chart Flow, dan Real Time Chart dan juga Weekly Aicha sendiri. Lagu Savage juga menjadi topik hangat di kalangan warga Korea Selatan, terlebih setelah nama aespa melejit lewat lagu Next Level dan memantapkan gelarnya sebagai Rookie Monster dalam waktu kurang dari setahun setelah debut. Tidak hanya menjadi PAK pertama aespa sejak debut, tetapi juga menjadi PAK idol group ketiga yang telah dicapai pada tahun 2021. Sejauh ini, ada Brave Girls dengan Rollin dan BTS Butter. aespa juga menjadi artis SM Entertainment pertama yang meraih Certified All Kill dan juga Perfect All Kill di tahun 2021. Dan Cinggu, dalam siaran KBS Music Bank kemarin pada tanggal 15 Oktober, Savage milik aespa juga bersaing dengan Next Level yang juga merupakan milik aespa. Dan ketika pengumuman, Savage yang berhasil menempati posisi pertama. Wah, amazing banget ya pencapaian yang didapatkan oleh Savage. Tapi emang sih, serius ya, Savage ini emang keren banget sih. Pas aku pertama kali denger langsung nyantol dengan Savage. Jarang loh guys, aku itu bisa langsung nyantol dengan lagu-lagu yang kayak gini. Aku tuh sulit banget nyantol. Tapi setelah mendengarkan Savage, nggak tahu kenapa sih. Dan selain itu nih Cinggu, People Magazine, sebuah media terkenal Amerika, mengumumkan 15 Rising Star in Hollywood by People Magazine in 2021 di situs resminya pada tanggal 13. Dan aespa ini terpilih sebagai satu-satunya artis K-pop, membuktikan sekali lagi tren global mereka. People Magazine mengatakan bahwa aespa menduduki puncak tangga lagu dengan lagu debut mereka Black Mamba tahun lalu, dan video music untuk lagu ini juga membuat sejarah dengan mencapai 100 juta viewers dalam waktu singkat untuk video music lagu debut K-pop. Selain itu, aespa juga diharapkan dapat menarik perhatian pemirsa global karena dijadwalkan untuk tampil di acara bincang-bincang NBC Popular The Kelly Clarkson Show yang akan disiarkan pada tanggal 16 sekitar pukul 3 pagi waktu Korea. Mini album pertama aespa yang Savage yang dirilis pada tanggal 5 juga melanjutkan perjalanan popularitas global mereka, menempati posisi pertama di berbagai tangga music global dan music domestik, serta tangga album top items di 20 wilayah di seluruh dunia. Sekali lagi, congratulations atas aespa ya, atas pencapaiannya yang benar-benar memukau banget. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini mungkin topiknya agak sedikit panas. Jadi baru-baru ini penggemar BTS itu diduga telah meramaikan V-Live-nya salah satu member dari AKMU yaitu Sohyun dengan komentar tentang Jimin. Nah, salah satu member grup vokal YG Entertainment yaitu Sohyun AKMU yang menyelenggarakan siaran V-Live mengalami hal yang tak biasa. Jadi siaran yang dilakukan oleh Sohyun yang dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2021 tersebut diramaikan dengan komentar dari pengguna yang diduga merupakan penggemar BTS. Ada komentar yang mengatakan, aku menunggu siarannya Jimin, kapan Jimin live, HBD Jimin, dan banyak lagi komentar tentang Jimin BTS di kolom komentar siaran dari Sohyun yang dilakukan bertepatan dengan hari ulang tahun dari Jimin. Melihat keadaan yang memanas antara penggemar AKMU yang kesal dengan komentar tentang Jimin di siaran Sohyun, idol tersebut akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan, tolong jangan berkelahi, jangan ragu untuk menggunakan kata non formal atau kata formal, tapi tolong jangan melewati batas. Saya belum melihat siapapun yang telah melewati batas. Tidak apa-apa untuk menyebut artis lain, saya juga tidak keberatan sama sekali. 여러분들 싸우지 마세요. 괜찮아요. 반말 하셔도 괜찮고 존댓말 하셔도 괜찮고
선만 잘 지켜주시면 근데 저 손 덮는 거는 못 봤는데 여러분들 네. 괜찮아요. 싸울 일 없습니다. 뭐 다른 뭐 사람들 언급하는 거는 여러분들이 언급 안 하시면은 괜찮아요. 저는 알아서 잘 그냥 넘기기 때문에. Dan kalau kita berbicara mengenai hal ini, memang ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama ini adalah haters dari BTS. Jadi kemungkinan hatersnya BTS ini itu nyalip ke V-Live-nya Sohyun, dan dia ini memberikan komentar tentang Jimin, padahal sebenarnya dia ini bukan ARMY. Karena seperti yang aku lihat, banyak juga loh ARMY yang kerap kali ketinggalan menyaksikan secara langsung dari idolnya. Dan kemungkinan yang kedua adalah orang yang memberikan komentar terhadap Sohyun itu memang benar-benar ARMY. Karena Cinggu, seperti yang kalian tahu, ada loh ARMY yang masih immature. Tapi seperti yang kita tahu juga, beberapa penggemar K-pop dari fandom lain juga masih banyak kok yang immature, nggak cuma ARMY doang. Jadi kemungkinan penggemar-penggemar seperti ini itu menunggu live-nya Jimin, tapi Jiminnya nggak live-live, dan pada akhirnya mereka itu nyusup ke live-nya idol lain. Gitu sih, menurut pandangan aku secara pribadi. Emang ada dua kemungkinan di sini, haters dan juga penggemar yang masih immature. Kalau kalian sendiri gimana opininya? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk berita yang ketiga, kita akan membahas mengenai Lucas. Jadi baru-baru ini para penggemar atau netizen itu juga lagi khawatir gitu ya dengan kondisi atau masa depan dari Lucas di NCT. Banyak yang menilai bahwa Lucas ini telah dikeluarkan oleh SM Entertainment secara diam-diam. Kenapa dapat seperti itu? Jadi ceritanya kayak gini guys. Kalau kita lihat kronologi awalnya, beberapa bulan lalu Lucas ini tersandung kasus yang membuatnya menyampaikan surat permintaan maaf dan juga menghentikan semua kegiatannya. Semenjak masalah tersebut, para penggemar juga kesulitan mendapatkan kabar terkini dari Lucas. SM Entertainment selaku agensi hingga kini tak juga memberikan pernyataan mengenai kejelasan posisi Lucas di NCT. Jadi kayak bungkam gitu sih guys, apakah Lucas ini masih nggak stay jadi member NCT atau gimana nih? Nggak ada kabar sama sekali. Namun baru-baru ini ya, ada seorang penggemar di Korea Selatan itu telah mengunggah sebuah foto yang menampilkan merch alias cenderamata terbaru dari NCT. Di sana ya tertulis seluruh nama member dari NCT guys. Anehnya ya, ada satu nama di sana yang nggak tercantum, yaitu nama dari Lucas. Jadi karena hal tersebut, para penggemar meminta dong kejelasan dari SM Entertainment apakah Lucas masih menjadi bagian dari NCT atau memang telah dikeluarkan oleh agensi secara diam-diam. Honestly, kalau aku secara pribadi mungkin nggak dikeluarkan secara diam-diam ya, karena SM Entertainment juga jarang sih melakukan hal tersebut. Mungkin kenapa nama Lucas di sini nggak ada dikarenakan dia hiatus kali ya guys. Aku rasa sih seperti itu ya. Tapi aneh juga sih guys kalau nama Lucas di sini nggak dicantumin, meskipun dia juga hiatus, dia kan juga masih menjadi member dari NCT. Kalau untuk masalah merch sih nggak apa-apa ya kalau Lucas juga dimasukin. I mean nggak ada problem sih menurut aku, karena yang mau ngebeli merchnya kan para netizen, bener nggak guys? Dan untuk masalah dari Lucas, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, banyak juga kok dari para penggemar di sini yang sudah memberikan klarifikasi dan juga menyelidiki bagaimana kasus mengenai Lucas, dan juga ditemukan bahwa kasus dari Lucas ini seperti dibuat-buat oleh seseorang. Kita juga sudah sempat bahas hal itu di video sebelumnya. Mungkin kalian bisa cek ya mengenai kasus Lucas di video tersebut. Nah Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Apakah kalian merasa bahwa Lucas memang telah dikeluarkan secara diam-diam oleh agensi, atau nama Lucas di sini tidak tertera dikarenakan Lucas ini masih hiatus? Langsung saja sampaikan opini kalian di kolom komentar. Dan untuk yang terakhir, sekarang kita akan membahas mengenai member baru dari Secret Number, yaitu Zoo. Jadi Cinggu, kemarin Fine Entertainment itu telah merilis teaser baru untuk salah satu member dari Secret Number. Ini adalah new member, namanya adalah Zoo. Jadi seperti yang kalian lihat, sudah kalian lihat, Zoo udah tampil di teasernya dengan memukau juga dengan tampilan visual yang menurut aku udah kece banget sih. Dan banyak dari netizen yang bertanya-tanya siapa Zoo ini sebenarnya. Kalau aku sih nggak tahu juga ya Zoo ini siapa, karena juga belum ada informasi yang jelas mengenai Zoo. Tapi juga kalian tahu nggak, ada yang berkomentar kayak gini, welcome Zoo. Zoo ini mirip Yabushita Shu dari NMB48 ya, dan dia ini juga udah lulus dari NMB48 kalau nggak salah. Kalau aku lihat dia sama Yabushita mungkin mirip ya, sekilas 11-12 sih mirip, tapi nggak terlalu mirip banget. Jadi menurut aku, dia ini bukan orang Jepang deh. Kemungkinan dia ini adalah orang Korea sih, menurut aku secara pribadi ya. Tapi emang sih dari matanya itu kayak orang Jepang banget sih guys. Dan saat Zoo ini sudah terungkap sebagai member baru dari Secret Number, ada loh penggemar-penggemar di sini yang memberikan hate comment kepada Zoo, menyebutnya bahwa dia ini kayak sengaja gitu nih memaksa Fine Entertainment untuk dimasukin. Ada juga yang bilang bahwa Zoo ini terlihat kurang menarik, visualnya gini-gini, dan masih banyak lagi komentar-komentar yang buruk tentang Zoo. Nggak hanya itu saja nih guys, kalian lihat saja bagaimana jumlah dislike untuk Zoo di video teasernya. Jumlah dislike untuk Zoo itu mencapai 1000 lebih. Dan ini kalau kita bandingkan dengan member-member dari Secret Number,
number misalnya kayak Lea. Lea sendiri itu mendapatkan dislike 552 dengan jumlah viewers 922.000. Sedangkan untuk Sudam itu mencapai dislike hampir 1.000 juga dalam jumlah tayang 1,5 juta. Nah, kalau Zu itu baru mendapatkan 376 ribuan saja, sudah mendapatkan 1,1 ribu dislike dari netizen yang lain. Ini kenapa sih pada memberikan dislike buat Zu? Gak boleh kayak gitu ya guys. Tapi Cinggu jujur, aku dapat paham kenapa kalian memberikan dislike mungkin sama Zu, memberikan hate comment kepada Zu. Aku dapat paham seperti itu. Mungkin di sini kalian tuh belum bisa menerima Zu. Itu adalah hal yang wajar sih. Belum bisa menerima itu emang adalah hal yang wajar gitu. Tapi bukan berarti dikarenakan kalian belum bisa menerima Zu ini, kalian itu dapat semena-menanya memberikan dia hate comment. Ini loh guys, belum debut sama secret number, tapi kalian udah memberikan dia itu komentar yang buruk gitu, nggak baik loh. Dan kalau kita berkaca ke masa lampau alias melihat grup-grup lain, ada salah satu grup di sini yang menambahkan member baru di saat mereka itu sudah debut, yaitu Red Velvet nih guys. Jadi Red Velvet saat itu menambahkan Yeri, dan pada saat Yeri ini diperkenalkan menjadi new member untuk Red Velvet, Yeri ini juga mendapatkan banyak sekali hate comment. Ada yang menyebutkan bahwa Yeri ini nggak layak untuk menjadi member baru untuk Red Velvet. Ada juga yang mengatakan bahwa Yeri ini juga nggak perlu ditambahkan ke Red Velvet, karena Red Velvet itu udah cukup deh berempat aja, nggak perlu ditambah-tambahin lagi. Sama kayak Zu ini, banyak yang bilang bahwa Zu sama member yang ini nggak perlu ditambahin juga ke secret number, karena secret number berlima aja udah pasti, nggak ada yang kurang juga. Visual dapat, vokal dapat, dance dapat, rap dapat, apalagi yang dicari udah full. Itulah opini dari para penggemar. Tapi balik lagi guys, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik sebuah grup. Kita tuh taunya mereka ini cuma ngebuat lagu, ngebuat MP, tampil di live, udah itu aja yang kita tahu. Kita itu nggak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana behind the scene-nya secara jelas. Mungkin ada juga ini tampilin behind the scene-nya, tapi yang kita lihat behind the scene yang ditampilin cuma behind the scene saat pembuatan MP-nya saja. Tapi kita nggak tahu bagaimana kehidupan mereka sehari-hari sebagai grup dan sebagainya. Apa yang telah mereka lalui, apa yang menjadi kesulitan mereka, sampai terjadilah hal-hal seperti ini, terutama mengenai penambahan member. Kalau secara pribadi, aku sih dapat maklum ya kenapa Pine Entertainment ini melakukan penambahan member di sini, karena satu membernya kan inaktif nih, belum aktif gitu ya kan, karena masih merundingkan masalah kontrak. Yang satunya kemungkinan si Park Min-ji guys. Jadi Park Min-ji ini merupakan salah satu ex-trainee dari Produce 48. Dia ini juga merupakan salah satu kontestan yang memiliki bakat yang baik dalam segi vokal. Jadi kemungkinan dikarenakan Dennisnya nggak aktif gitu ya kan, Park Min-ji ini akan menjadi main vokal di comeback mereka untuk kali ini. Itu sih menurut pendapat aku secara pribadi. Kalau untuk Zu sendiri, aku nggak tahu ya dia itu bakal ngambil di bagian vokal atau di bagian rap. Kalau untuk rap sendiri itu kan baru ada Jinny sama Dita ya. Jadi kemungkinan yang akan bagian rap juga kayaknya dia deh. Karena untuk dari vokal aja udah banyak banget ya kan. Masa dia juga vokal, kayaknya dia emang rap deh guys. I think so sih. Dan sebenarnya ya nggak semua laki itu kayak menolak kehadiran dari Zu. Tapi banyak banget kok yang support Zu ini. Salah satunya nih aku bacain ya. Misalnya ada yang komentar kayak gini. Welcome Zu, laki itu akan selalu mendukung kamu yang juga bagian dari secret number. Semoga grup ini semakin besar dan juga sukses ke depannya. Salah satu member SN telah terungkap, tinggal tunggu satu member baru lagi. By the way, welcome CSN Family Zu. Neng Gita, jangan lupa buat dia seperti Jinny ya. Racunilah bahasa dan juga budaya Indo kepada teman-teman barumu. This new member is so cute. Member SN yang OT5 punya aura tersendiri yang ngebedain sama idol K-pop yang lain. Nah, moga aja Zu ini bisa nunjukin aura bintang tersendiri ya nanti tanggal 27. Lama banget, bener, tanggal 27 loh, lama banget guys, tinggal 12 harian ya. Nggak, tinggal 11 hari deh kayaknya. Comeback dari secret number untuk kali ini bakalan pecah banget sih, karena aku ngelihat bagaimana konsep dari teaser, konsepnya aja udah keren guys, kayak retro-retro gitu. Aku suka konsep yang kayak gini, ini yang aku suka nih. Jadi tinggal lagunya aja nih, lagunya udah keren nggak? Aduh, jadi kayak penasaran banget sih. Well, sekali lagi congratulations buat Zu yang sudah menjadi new member untuk secret number. Semoga Zu dapat sukses di secret number dan juga dapat memberikan aura positif dan juga kemajuan untuk secret number kedepannya. Semoga dengan penambahan member ini, secret number bakalan terkenal dan juga memiliki popularitas yang besar di Korea sana. Tinggal nunggu 3 member lagi ya guys. Oke, semangat untuk nunggu teaser 3 member lainnya. Nah, cinggu sekian aja untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusuf Game Pamit. Thanks for watching. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada salah dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm sorry, dan mungkin ada salah informasi. Jangan suka-sukan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Gamsahamnida. Goodbye.